mau kemana nih, Bi? Rencana, Bi, awal, Bi? Ya, kita sekarang mau menuju Cisoka dulu, yang tempat penambangan emas itu. Cisoka itu masih masuk Kabupaten Lebak. Jadi Berapa jam dari sini ke estimasi Cisoka? kalau dari sini sekitar 5 jaman lah. 5-6 jam. Tapi kita nanti keluar di Serang Barat dulu karena ada satu kawan yang akan menunjuk jalan ke arah situ karena agak susah itu masuk daerah sana. Nah, ini kan sekarang kita ada di seputaran habis Kebun Jeruk sini ya, di kilometer 12 tol arah Merak nih kan. Nah, nanti kita keluar di Serang Barat. Nah, terus ke arah Rangkas. Nah, ini Rangkas. Nah, dari Rangkas, Cimarga, Lebak, nah, Motong. Nah, ini di seputaran sini nih. Cileles. Nah, Cileles terus Cisoka. Nah, kita nginep di Cisoka 1 malam, baru kita berangkat ke Cisumsang. Nah, dari Cisumsang kita nginep lagi 1 malam. Terakhir baru kita ambil Bayah ini. Kita keluar di Serang Barat. Di situ ada teman kita yang sudah menunggu, Pak Nugraha. Dialah yang nanti akan mendampingi perjalanan kita menuju ke Cisoka, salah satu tambang emas yang ada di Kabupaten Lebak. Panjang. Setelah menempuh hampir 3 jam, sekarang saatnya untuk isi perut dulu. Lumayan, cukup lapar. Itu bebek ikan emas sama ati ampela. Kamu kita campur aja gitu ya? Ya boleh, bisa disiapin aja. Iya, ini kita masih menempuh berapa jam lagi, Pak? Kira-kira sampai lokasi? 3 jam. Insya Allah 3 jam lagi kita masuk Cisoka ya. Nah, ini saatnya isi perut. Perjalanan yang lumayan seru. Sekarang kita masuk ke Desa Gunung Julang di Kecamatan Lebak Gedong, sekitar hampir 2 jam dari kota Rangkas Bitung, ibu kota Kabupaten Lebak. Perjalanannya dibilang seru karena tanjakan yang begitu tajam. Sampai tadi kita 2 kali kena kendala yang cukup berarti, hampir merosot. Alhamdulillah bisa naik dengan ya kita perlu sedikit cari celah. Lihat, ini baru satu tantangan. Mungkin ini bisa, tapi ada lagi yang lebih tinggi. Nah, kalau kita ini bisa terus kita titipin di
ujung situ, mana nggak ada tempat. Jadi lebih baik kita titipnya di sini karena lebih rendah. Habis itu terus kita bantuin akor checking. Oke, kita sekarang sudah sampai di salah satu penambangan emas di Cisoka, Kabupaten Lebak. Tadi setelah menempuh jalan sekitar 30 menit dari desa yang tempat kami berhenti naik ojek setelah mobil kita titipkan di bawah. Sebentar lagi kita akan melihat langsung bagaimana proses penambangan itu terjadi di Desa Cisoka, Kabupaten Lebak. Provinsi Banten yang terletak di ujung Pulau Jawa ini menyimpan banyak kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam dari hutan produksi, pertanian, dan perkebunan. Akan tetapi, hasil pertambangan dari bumi Banten ini juga tidak kalah, bahkan tersimpan melimpah hingga saat ini. Mulai dari batu zeolit, sirtu, pasir kuarsa, batu kamping, batu bara, hingga emas. Karena itu tidak salah jika Banten menjadi daerah incaran para penambang emas. Inilah salah satu lubang yang biasa dipakai untuk pencarian tambang emas di Cisoka, dan beberapa karung ini adalah sering disebut oleh masyarakat di sini urat, karena dari urat ini nanti akan diproses, diolah, digulung seperti yang kita lihat ada mesin-mesin tradisional gulungan. Nah, dari situ ada campuran air raksa, baru akan kelihatan hasilnya. Sebentar lagi kita akan lihat ada warga di sini yang baru selesai pencarian tambang. Nah, akan keluar karena di sini biasanya ada 2 shift, ada shift sore dan shift pagi. Biasanya ada yang beruntung mendapatkan tambang cukup banyak, yang disebut urat tadi itu, ada juga yang kurang beruntung. Dan inilah mata pencarian masyarakat di Cisoka atau di sekitaran Cikotok dan beberapa tempat lain di Kabupaten Lebak. Lubang ini ada sekitar dari tahun 1991. Jadi ya cukup lama, bahkan ada yang lubang yang sudah ada dari zaman Jepang, dari tahun 40-an. Jadi ini memang peninggalan yang cukup lama dan merupakan aset untuk masyarakat Cisoka dan sekitarnya. Meski hasil dari pertambangan ini tidak lagi besar, namun pertambangan yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang ini menjadi harapan hidup bagi kurang lebih 600 penambang. Ini belum termasuk menghidupkan keluarganya, bisa 2 kali lipat dari angka 600 tadi. Para penambang ini enggan disebut penambang liar atau sering dikenal dengan sebutan burandir. Masyarakat yang menggantungkan diri dari menambang ini mengatakan bahwa profesinya sudah dilakukan secara turun-temurun dari puluhan tahun yang lalu. Di Cisoka maupun daerah Banten lainnya seperti Cirotan, Citorek, hingga Kabupaten Bogor atau Cikidang, masyarakat di sekitarnya pun melakukan hal yang sama. Perusahaan milik negara Aneka Tambang memang pernah masuk ke salah satu kawasan tersebut, namun sudah berakhir karena mungkin dinilai potensinya tidak lagi terlalu besar. Kabar Mbak? Tahu pertama kali ada
tambang emas di sini dari siapa, Pak? Bengkulu. Oh, orang Bengkulu. Adanya tadi Bandung, Timur. Karena sama satu di Rejang loh. Nah, tahu. Rejang Lebong. Rejang Lebong. Diangkeun, diajak ka dieu, daekeun. Jadi diajak supaya belajar nambang. Cara ngagululung kumaha. Cara ngalana kumaha. Cara ngolah emas. Pan emas mah kuning. Iya. Pan ai micet bodas. Pan pernah dipicen ge, Pak. Dibuang kaca batu mah kuning ge mah bodas. Padahal harus dibakar lagi, digebor. Orang kudu digebos. Ada terang-terangan tuh. Satu jam masih awam. Awam itu terang karena eta mah di ieu mah. Akhirnya bisa sampai menghasilkan uang. Berapa lama itu dari proses sampai dapat untung? Dapat untung tinggal lubang sepeda. Dan pernah menang sih, dan pernah. Lantaran ya boga lubang seperti itu tuh. Ya. Ayah babaturan minta kasihan. Paling ya 10, 20, 100, 200 bisa ada mah. 200 apa itu? 200.000. Oh, 200.000. Pan dibelina sagramna eta 8.000. Dulu Harga segram 10.000 kadar sama beliau. Kadar sedih di kadar. kadar. Nyaho kadar 50, nyaho 60, nyaho 40. Pokoknya mah 10.000, 8.000 itu. Kalau dihitung rata-rata satu hari bisa atau satu bulan bisa dapat berapa? Kalau satu bulan kira-kira air 800 ini dalam dapat 100.000. mual babasan tema geus kabeli biasa kena 45 deka atau 20 deka yang diajar papa mereka untuk kita ganti baju atau untuk kita beli kenal satu kali itu dia lempang deui ke aya lah ke aya nih uang sudah habis Sudah bosan belum nambang? di halok bosen atuh meureun artina bisi hayang di halok hayang ja aya keueulan boga duit henteu nya ai teu nambang atuh teu barang dahar atuh teu kabeli baju-baju aja ai namang teu boga duit teu cukup kana beas paling bisa ngarokok boga duit teh mah sigana diajarkan gaji boga. Anak-anak ada yang ikut jejak bapak juga, anaknya Anak buat ayah usaha kayak gini juga ya. anak. Lubang gelap, batu, air dan lumpur telah menjadi keseharian para penambang. Meski nyawa menjadi taruhannya, tapi periuk nasi menjadi segalanya. Di lubang tambang Soka, aliran listrik tidak ada, sinyal handphone pun hilang. Namun sejuta harapan terbuka lebar di lembah Cisoka ini. Yang beruntung, mereka bisa menjadi raja di kampungnya. Sederet rumah mewah, rumah ibadah modern, kendaraan roda 4 dari hasil penambang merupakan bukti dari hasil kerja keras mereka. Namun ibarat berjudi, yang tidak beruntung pun juga banyak dan melarat hingga kini. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita ke kampung Gunung Julang, tempat kita parkir mobil di sini. Karena dari sini untuk ke Cisoka kita harus menempuh hampir 1 jam, 15 menit, 1 jam lebih ya, 15 menit naik ojek, kemudian ganti jalan kaki, mendekati 1 jam, ya 2 jam kurang lah. Cukup melelahkan, kami jalan pulang dari Cisoka ke Desa Gunung Julang ini kita coba pakai jalan kaki karena tadi malam hujan cukup deras, jadi
Kita khawatir kalau naik ojek, kalau terpeleset, kita jalan kaki. Tapi ya begini, lumayan, capek juga. Kita sekarang memotong jalan dari Cisoka mau menuju ke Cisungsang. Memang ada yang bilang lewat Malimping, tapi itu cukup jauh. Mungkin kita bisa mencapai 6 jam sampai di Cisungsang. Setelah tanya-tanya dengan warga, akhirnya kita motong lewat Warung Banten. Memang kondisi jalannya tidak terlalu mulus seperti yang kita lihat ini, dan kami berada di pinggirnya Taman Nasional Gunung Halimun. Provinsi Banten yang memiliki luas sekitar 9.000 km ini juga bertengger beberapa bukit dan pegunungan. Selain nama besar Gunung Kencana, juga ada Gunung Halimun dengan 40.000 hektar dan telah menjadi taman nasional yang dilindungi. Halimun bukan saja menampilkan hutan yang sangat lebat, tapi juga memiliki ratusan jenis burung dan aliran sungai yang bening. Akan tetapi, di luar keindahannya, Halimun menyajikan tantangan baru, yaitu jalan yang berliku, tanjakan dan tikungan terjal, berbatu, bahkan tergerus oleh longsor tanah. Pesona Halimun yang sebagian menjadi taman nasional ini memang menyimpan berbagai potensi. Salah satunya potensi wisata, bila jalan tembus dari Rangkas Bitung, Gunung Julang, Citorek, Warung Banten sudah jadi dengan mulus, tidak terbayangkan pesona Halimun bisa dinikmati sambil berkendara. Jalannya tinggal lurus saja ya? Iya, lurus. Kita baru aja istirahat di Cipulus untuk makan siang dari perjalanan yang sangat melelahkan. Cisoka, kemudian ke Cisungsang, tapi kita motong lewat Warung Banten yang kita pikir lebih dekat, ternyata jalannya 2 jam lebih hancur. Kita sempat 2 kali stuck, alhamdulillah sudah bisa keluar. Sekarang kira-kira 30 menit lagi masuk ke Cisungsang, tempat yang mau kita tuju. Kita baru saja tiba di Kasepuhan Cisungsang yang sudah berusia ratusan tahun, mulai dari Abah Buyut sampai yang sekarang dipimpin oleh Abah Usep. Ini sudah generasi yang keempat. Nanti kita akan lihat berbagai keunikan yang ada di Kasepuhan Cisungsang, Kabupaten Lebak atau Banten Kidul ini. Ngahormat kasadayan ku patroma ngahormat abdi ngahormat kasepuhan pilih kumaha nuhur abdi nina kanu balik. Apa kabar? Baik. Apa? Bapak penjaganya? Iya, kita mau melihat kearifan
kearifan lokal yang ada di Kasepuan ini. Oh iya, iya. Kasepuan di Sungsang, barangkali mungkin bisa Pak Adeng jelaskan sedikit. Menurut keterangan dari kakek kami, Ya. pertama ada salah satu orang. Masyarakat adat ini berdiri di atas tanah 2.800 km dengan memiliki 11 rukun tetangga dan 9 rukun kampung. Begitu Keseharian mereka biasanya dihabiskan di ladang atau sawah. Ada juga yang menambang emas, tapi saat ini pun ada sebagian yang menjadi pekerja buruh di kota-kota besar seperti di Jakarta. 200 tahun ya. Berbeda dengan masyarakat lainnya, masyarakat adat Cisungsang dipimpin oleh seorang kepala adat. Kepemimpinan pertama yaitu kurang lebih 350 tahun yang lalu dipegang oleh Mbah Buyut, lalu diganti oleh Buyut Sakrim, Olot Sardani, hingga Abah Usep saat ini. Masyarakat adat Cisungsang menganut agama Islam dan hukum adat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selain menjalankan syariat Islam, mereka juga meyakini pada hukum adat, khususnya wangsit dari Karuhun melalui kepala adat. Kurang